Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini tak bacain kitab, namanya kitab Hikam yang ditulis oleh Syekh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad nggih. Beliau murid daripada Al-Habib Umar Al-Attas, Yaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hikmatut tasi'atu, hikmah yang ke-9. Tak loncat ini. Tak buka-buka dari awal mana ini yang saya paham gitu. Qala radhiyallahu an, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngandika, ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah ta'ala. Ridho terhadap qada'nya Allah itu akan menghilangkan rasa penentangan kepada Allah. Kita ridho terhadap ketetapan Allah itu akan menghilangkan rasa sukar menentang apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah. Kok aku isu ini, kok isu ini. Jadi ridho terhadap qadha-nya, qadha ini termasuk min arkanil iman, termasuk rukun iman yang nomor 6. Amantu bil qadha'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Kalau kita untuk menjadi mukmin, maka dalam hati harus meyakini dan membenarkan terhadap qadha, qadarnya Allah. Tapi untuk bisa memberikan dampak terhadap apa yang kita yakini, maka kita butuh ridho. Wong ngerti tok, membenarkan tok akeh tunggale. Orang non-Islam, Yahudi, Nasrani itu merasa mengakui Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak tidak mau iman kepada Kanjeng Nabi. Agar bagaimana iman terhadap qadha dan qadar ini memberikan dampak positif kepada diri kita, maka tidak hanya meyakini dan membenarkan, tapi juga kita harus ridho. Ridho itu corone wong Jawa legowo. Nerimo ing pandu, bahasanya kan gitu. Nerimo ing pandu. Jadi kita ridho terhadap ketetapan Allah itu akan menghilangkan rasa sukar yang ada dalam diri kita, akan menghilangkan penentangan-penentangan atas apa yang terjadi pada diri kita kepada Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang luas, sehingga tidak merasa berat. Wa yabqa ma'ahu at-talab lima yambagi ayyutlab wal harabu mimma minhu yuhrab. Wa yabqa ma'ahu at-talab. Ketika kita ridho terhadap qadha-nya Allah, kita kan tidak pernah tahu bahwa apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita, kita tidak pernah tahu. Maka dari situ dauhnya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Andalus, wa yabqa ma'ahu at-talab lima yambagi ayyutlab. Kita juga harus berusaha untuk menggapai ridho kepada Allah. Mana yang membuat Allah ridho, mana yang membuat Allah tidak ridho. Lari dari meraih atau mengejar sesuatu yang membuat Allah ridho, dan lari daripada sesuatu yang tidak Allah ridho. Itu dauhnya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Andalus. Lah, sesimpel ini difahami oleh Kiai Ahmad Ghazali. Jadi kitab ini dauhnya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad cuman segitu. Ar-ridha bil qadha yantafi ma'u al-i'tirad 'ala Allah wa yabqa ma'u at-talab lima yambagi ayyutlab wal harab mimma minhu yuhrab. Cuman itu doang.
Cuman dijelaskan secara perinci oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali. Ini kiai dari Madura, kebetulan masih hidup. Dan saya satu pondok sama anaknya. Dulu saya di Lirboyo itu pernah satu pondok sama anaknya. Ar-ridha bil qadha. Kita perlu tahu qadha itu apa. Ulama mengartikan qadha itu adalah wahiyal iradatu al-azaliyatu al-muqtadiyatu linidhamil mawjudat ala tartibin khosin. Bahwa yang disebut sebagai qadha itu adalah kehendak Allah yang sifatnya azali. Azali itu bukan masa, bukan waktu. Jadi sifatnya Allah, datnya Allah itu azali. Tapi kata azali jangan diterjemahkan oleh masa. Pokoknya azali begitu. Jadi tidak bisa diterjemahkan oleh masa, waktu tidak bisa. Jadi qadha itu adalah kehendak Allah yang sifatnya ajali, yang kaitannya terhadap stabilitas apa yang wujud di alam raya. Segala apa yang ada di alam raya, skenario yang ada di muka bumi ini, itu merupakan irodahnya Gusti Allah. Itu namanya qadha. Qala fit ta'rifat wal farqu bainal qadari wal qadha huwa annal qadha'a wujudu jami'il mawjudat fil lauhil mahfuz mujtami'atan wal qadara wujuduha mutafarriqatun fil a'yani ba'da husuli syara'itiha. Apa perbedaan qadha dan qadar? Wong kita dalam rukun iman menurut ahlus sunnah wal jamaah bahwa iman yang benar terhadap 6 itu salah satunya adalah tidak hanya mengimani terhadap qadha tapi juga terhadap qadar. Bil qadha'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Kalau menurut keyakinan yang digagas, pemahaman akidah yang digagas oleh Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, akidah yang paling mendekati benar itu adalah mengimani terhadap qadha dan qadar. Dan tidak hanya yang bagus saja, tapi juga yang buruk. Lantas bagaimana perbedaan di antara qadha dengan qadar? Lah ulama memberikan definisi begini. Al-qadha huwa wujudu jami'il mawjudat fil lauhil mahfuz mujtami'atan. Kalau qadha itu adalah wujudnya apa yang wujud dicatat di alam atau di lauhil mahfuz, catatan. Lauhil mahfuz itu katakan catatan. Pak RT Yoko bakal demikian. Orang Geraha nanti hidupnya bakal demikian. Itu catatannya. Itu kalau qadha. Kalau qadarnya yang nampak di mata kita itu adalah qadar. Bahwa apa yang belum terjadi dan yang sudah terjadi itu merupakan qadha dan qadar. Waridha bi qadha'illahi wa qadarihi amrun muhattamun. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, kita ridho terhadap ketetapannya Allah itu merupakan sesuatu yang wajib. Wa fil hadis yaqulullahu ta'ala, di dalam hadis Allah ngandiko. Jerene hadis kok Allah ngandiko. Kenapa tidak diistilahkan Quran? Jadi ada istilah Quran, ada istilah hadis. Hadis itu terbagi dua. Ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah Ta'ala, sementara hadis qudsi makna kandungannya dari Allah, lafalnya dari kanjeng Nabi. Kalau hadis, perilaku kanjeng Nabi, ketetapan kanjeng Nabi, dauhnya kanjeng Nabi. Makanya teng ayat Al-Quran itu
ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tidak hanya taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Loh katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa kok ada ati'ullaha wa ati'ur rasul? Katanya apa yang didauhkan Kanjeng Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu yang dauhnya Kanjeng Nabi itu murni yang keluar dari Kanjeng Nabi. Ketika tidak sama dengan perintahnya Allah, maka tetap harus ditaati. Dalam hadis qudsi Allah ngandiko man lam yardha biqadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis robban siwaya. Sing sapa wonge ora ridho karo qadhaku, karo ketetapanku. Siapa yang tidak ridho terhadap keputusanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas ujian-ujian yang aku berikan, falyaltamis robban siwaya, maka hendaknya ia cari Tuhan selain saya. Allah mempersilahkan kita untuk mencari Allah yang lain, untuk mencari Tuhan selain Allah. Begitu bijaksananya Gusti Allah. Dan golek ono pangeran sak liyane aku. Apakah akan dijumpai keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakannya seperti saya kira-kira begitu. Makanya Nabi Ibrahim itu saya begini. Nabi Ibrahim kan sudah diangkat menjadi nabi. Tapi mengapa kok Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melihat matahari, dia menyembah matahari. Melihat bulan, dia menyembah bulan. Falamma asfala, ketika matahari hilang, dia tidak mengakuinya lagi, mengakui matahari sebagai Tuhan. Loh kok Tuhan saya hilang? Pas muncul bulan, loh kira-kira iki pangeranku. Ternyata bulan hilang lagi. Pertanyaan saya, padahal seorang nabi, seorang rasul dibekali iman. Kenapa kok masih ada skenario demikian? Melihat matahari disembah, dianggapnya gede Pak. Dianggapnya gede, akhirnya dianggap sebagai pangeran. Pas hilang bingung, mosok pangeranku lungo? Gak mungkin Tuhan itu meninggalkan saya. Melihat bulan, pas ketika bulan terbenam, tidak lagi mengakui. Ternyata di situ Nabiullah Ibrahim bukan berarti tidak memiliki iman. Nabiullah Ibrahim memiliki iman, tapi cara menguatkan keimanan Nabiullah Ibrahim tafakkur fi khalqillah. Seperti yang didauhkan Kanjeng Nabi, man lam yardha biqadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis robban siwaya. Silahkan Anda menjadi Nasrani, silahkan Anda menjadi ateis, silahkan Anda menjadi Kristen, silahkan Anda menjadi Islam. Coba Anda telaah ajaran mana yang bisa menjumpai Tuhan sebijak Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi, makanya Gusti Allah itu setiap kali dalam Al-Quran, afala tatafakkaru, afala ta'qilun. Cara Allah untuk mengenalkan Allah kepada makhluknya itu dengan ciptaannya. Gitu. Jadi luar biasanya Gusti Allah, awake dhewe dikongkon mikir. Coba ada enggak yang kamu akan menjumpai Tuhan seperti saya apa tidak? Kalau kamu tidak ridho terhadap ketetapanku, tidak sabar atas ujianku. Wong awake dhewe iku semaksiat-maksiatnya kita tetap menemukan makan. Kita mendurhakai Gusti Allah tetap dikasih makan, dikasih sehat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'
Rahmatnya Allah, kata Allah, rahmat saya sangat-sangat luas. Buktinya ahli maksiat tetap masih dikasih sehat. Nah, iya, kira-kira. Kira-kira begitu. Jadi ya Allah, ini bijaknya Gusti Allah itu suruh mikir. Saya punya teman ini masih cicitnya Syekhona Muhammad Khalil, pernah jadi ateis, Pak. Ya, teman saya pernah jadi ateis, padahal ya mondok. Pernah jadi ateis. Jadi saking penasarannya dengan ilmu tauhid itu, dia berpikir sedalam mungkin ternyata bahwa ajaran-ajaran agama Islam itu sangat luar biasa. Awake dhewe enggak usah mikir-mikir ngono lah. Malah kok sesat enggak ada yang nolong. Ini repot ya. Iya. Kalau sesat enggak ada yang nolong. Repot kan. Ditalkinin enggak bisa ya kayak gitu. Pun lah. Rawahu at-Tabrani an Abi Hindin ad-Dari. Ar-ridha bil qadha yantafi ma'ahu al-i'tirad. Ai ma'ar ridha bil qadha al-i'tirad 'ala Allah fi ma qadha bi li annahu tasarrafa fi mulki kaifa yasha. Kalau kita sudah merasa ridha, berarti kita akan menerima, oh ini yang sudah Allah gariskan kepada kita. Kenapa? Kita akan berpikir. Salah satu, kalau dalam kitab yang lain itu, metode melatih ikhlas yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Begini, Pak. Supaya awake dhewe ki ridho. Kita itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jangan sampai kita berpikir itu adalah murni kita yang melakukan. Sehingga nanti akan dijumpai kita menemukan bahwa apa yang telah terjadi itu adalah memang ketetapan Gusti Allah. Kenapa orang itu suka marah? Kenapa kalau orang ceramah yang tidak didengerin kok marah? Dia merasa berhak, apa yang dia sampaikan itu harus terima. Tidak pernah berpikir bahwa innallaha yahdi may yasha. Tidak pernah berpikir terhadap bahwa tugasnya itu hanya menyampaikan, bukan awakmu kudu ning kene. Tidak pernah berpikir ke arah sana. Itu salah satunya kalau kita aplikasikan ke urusan pengajian. Jadi kalau seandainya kita merasa bahwa kita ini diadakan karena ada yang ada, maka kita akan mudah menerima. Secara ilmiah begitu. Kita ini diadakan sama yang ada. Yang ada sebelum kalimat ada itu sudah ada. Yang ada tetap ada. La ilaha illa ana. RT Yoko paling 70 tahun. Kita paling 70 tahun. Kan setelah itu enggak ada. Kalau kita merasa bahwa kita diadakan sama yang ada, mudah akan ridho terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Tapi bukan berarti kita pasrah begitu saja. Mungkin Allah sudah mentakdirkan saya begini. Ita itu gak jelas, tidak demikian. Allah memberikan pilihan. At-tolab wa yabqa ma'hu at-tolab lima yang bagi ayyutlab. Kita harus berusaha untuk benar-benar menjumpai qada qadarnya Allah. Daunya Kanjeng Nabi, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi ada cirinya, kata Kanjeng Nabi. Kalau orang itu syaqiyun,
akan cilaka kelak, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang membuat dia cilaka. Kalau orang itu adalah sa'idun, orang bejo, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang akan menyelamatkan dia. Dawuh akhirnya Kanjeng Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau memang kita akan diantarkan ke sana, maka semua itu akan dipermudah. Punlah, paham gak paham yo terserah Pak. Wal harab mimma minhu yuhrab. Faman waffaqahullahu ta'ala li fi'li ma yambagi wa tarki ma la yambagi lahu falyahmadhu. Ketika Allah memberikan pertolongan kita untuk melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan kita dan meninggalkan sesuatu yang akan membuat kita cilaka, maka kita harus muji kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata kita ditakdirkan menjadi orang baik. Saat ini kita ditakdirkan amal soleh. Apa amal solehnya? Malam Jumat di Geraha kita mengadakan ziarah kepada Kanjeng Nabi dengan cara membaca marhaban. Orang Geraha tiap malam Jumat ziarah Kanjeng Nabi, baca marhaban. Iya, murah meriah. Kausan 35 juta mungkin 20 tahun. Ada yang murah katanya Pak, 500.000. Paket JNE bisa Pak. Lah, wa illa fala yalumanna illa nafsahu. Kalau memang dia melakukan keburukan, maka fala yalumanna illa nafsahu. Dia tidak boleh menisbatkan kesalahan itu kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya ditakdirkan menjadi pencuri? Senajan toh iku bener, ini salah. Menurut fuqaha doa seperti ini haram. Ya Allah, kenapa saya ditakdirkan ahli maksiat? Berarti kan termasuk nentang karo ketetapannya Gusti Allah. Kenapa kok ada kalimat fala yalumanna illa nafsahu? Tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah karena kita sadar melakukan kesalahan. Kalau kita tidak sadar melakukan kesalahan, secara adab enggak boleh kita menisbatkan kepada Allah. Biasanya contoh kecilnya itu ke masjid bawanya ke musola bawanya sewalau, pulang bawanya karfil. Kok yo mirip ngono, rasanya sama kayak sewalau, dipakai enggak, tapi enggak sadar. Iya kan? Dipakai enggak, kan ada kasus semacam ini. Ini bukan pengalaman tapi pengamatan. Kira-kira rasanya sama kan gitu. Lah ini secara adab tidak boleh menisbatkan kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan itu dalam keadaan sadar, haram menisbatkan kepada Allah. Terus bagaimana dengan al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi? Ada urusan ilmiah, ada urusan amaliyah. Ini perlu dibedakan. Secara ilmiah boleh kita menisbatkan pencuri itu salah. Secara hati kita memvonis salah. Itu boleh secara ilmiah. Kenapa? Wong bagus dan buruk biqada'il illah. Tapi secara adab enggak boleh. Secara amaliyah enggak boleh. Kita mengamalkan semacam itu enggak boleh. Kurang bagus. Secara ilmiah bisa dibenarkan. Antara ilmiah dengan amaliyah berbeda, Pak. Kalau secara ilmiah selama ulama masih ada yang memperbolehkan, membenarkan, maka kita tidak boleh ingkar. Tapi kalau kita mau mengamalkan sesuatu, maka ambillah yang lebih hati-hati. Contoh sederhananya beginilah. Biasanya kalau nyembelih ayam,
dimasak, pas dimakan kan masih ada sisa darah. Gitu. Ada kan? Secara ilmiah halal, ma'fuh. Boleh. Tapi kalau mau mengamalkan, beramallah sesuatu yang lebih hati-hati. Tidak kita makan semacam itu. Nah, itu antara ilmiah dengan amali. Artinya apa? Ketika ada orang yang melakukan seperti itu, makan ikan yang masih ada darahnya. Masak ayam, yang penting sudah dicuci dengan baik ya. Cuci dengan baik. Itu kita tidak boleh ingkar. Tapi kalau buat kita yang paling berkualitas. Jadi kalau dauhnya saya lupa, Syekh Zainuddin dari India itu, kakek yang mengarang kitab Fathul Mu'in. Itu apa namanya? Al-wara'. Wirai itu apa? Wirai itu adalah al-akhdhu bil ahwat. Kita mengambil hukum yang paling ngati-ngati. Contoh di Geraha. Semuanya sudah menjadi pribumi. Ingin melaksanakan Jumat sendiri. Secara hukum boleh. Meskipun kurang dari 40 boleh. Misalkan kurang dari 40, 39 boleh. Karena kita sudah beda kampung dengan Picung. Tapi yang paling ngati-ngati, kita tidak melaksanakan Jumat di sini. Kita ikut di Picung. Secara hukum ulama ada yang memperbolehkan Jumat 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang boleh. Tapi yang paling lebih ngati-ngati ya jumlahnya 40 itu penduduk asli. Nah, itu. Lah, kembali lagi bahwa secara ilmiah menisbatkan keburukan kepada Allah itu boleh. Secara amaliyah tidak boleh. Wong karena dalam ketetapan dalam kitabnya ulama itu al-iman bil qada'i wal qadar itu tidak hanya khairihi. Tidak hanya yang bagus-bagus, yang buruk juga dari Allah. Lah akidah yang lain tidak demikian. Iman terhadap ketetapan Allah itu hanya yang baik-baik saja. Yang jelek bukan dari Allah. Akhirnya ditentang sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam As-Sanusi itu mengatakan bahwa kalau seandainya keburukan itu diciptakan selain Allah, maka ada wilayah di mana Allah tidak mampu. Padahal sifat wajibnya Allah kudrat irodat. Kira-kira begitu. Inilah perbedaan antara ilmiah dengan amaliyah. Udah lama Pak ya? Cukup kali? Lah, wala yattakhid qada Allah hujjatan fi tarkit tolab wal harab. Tidak boleh kita menjadikan ketetapan Allah itu sebagai hujjah, argumentasi kita untuk tidak melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Aku emang ditakdirnya sama Gusti Allah begini, nggak bisa begitu. Kita nggak pernah tahu. Wong malaikat aja, ada malaikat yang tidak dikasih tahu tentang catatan amal manusia. Malah yang dikasih tahu itu aulianya Allah. Malaikat itu loh, ada yang separuh yang tidak Allah kasih tahu ke malaikat. Tapi justru Allah ngasihnya kepada para aulia. Pokoknya jangan sampai menjadikan aku wis ditakdir ning ngene karo Gusti Allah. Berarti enggak usah ngene-ngene. Itu salah, kira-kira begitu ya. Nah, kita perlu tahu mana wilayahnya akidah, mana wilayahnya syariah. Salat itu syariah. Bisa enggak dalam salat itu tetap akidahnya berjalan? Wudu syariah.
Akidahnya tetap imtisal li amrillah. Kita melaksanakan takdirnya Gusti Allah. Ya Allah. Itu tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan syariah. Wadzalika kal fakri, koyo miskin, miskin ayo. Wal marodi loro, wal jahli lan bodoh. Fa innaha kulluha qada'um minallah. Sakit, miskin, melarat, bodoh, itu emang qada'. Qada'nya Allah. Qada'nya Allah. Tapi lakinil insan yastati'u ayyahroba min habit takassub. Tapi manusia bisa lari dari hal itu dengan cara usaha. Bahasa ulama bahwa bodoh dan sakit itu adalah takdirnya Allah. Ini hanya untuk menggambarkan. Apa ulama tahu? Oh ini lu kodoknya Allah. Enggak tahu. Wong sesuatu yang tidak kasat mata kok. Tidak bisa dirasionalkan oleh akal manusia. Ini hanya pendekatan saja. Contoh misalkan bodoh. Kita ditakdirkan bodoh. Bukan berarti kita harus lari daripada ngaji. Tetap secara zahir, secara syariat tetap kudu ngaji. Wal mu'alajah tombo. Kalau sakit ya itu. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu termasuk salah satu jihad itu al jihad arba'atun. Yang keempat itu apa namanya? Daf'u dororin maksumin musliman au dhimmiyan bil it'ami wal iskani wa ujratit tamrid wa samanid dawa. Termasuk jihad itu adalah daf'u dororin maksumin musliman au dhimmiyan bil it'ami wal iskani wa samanid dawa wa ujratit tamrid. Termasuk jihad membela itu, membela agama itu adalah memberikan keamanan kepada orang yang dijaga. Orang yang dijaga itu baik muslim ataupun non muslim. Dengan cara apa? Bil it'ami, memberikan makanan. Wal iskani, memberikan tempat tinggal yang layak. Wa ujrotit tamrid, memberikan ongkos pengobatan. Wa samanid dawa, mampu menebus obat. Itu ilmu fikihnya. Ilmu syariatnya begitu. Meskipun awal dewe sakit itu ditakdirkan oleh Allah, tapi yo harus diaplikasikan secara ilmu dohir. Apa namanya? Berobat. Kira-kira begitu. Yes, model-model kita ini ya masyarakat fikih. Masyarakat harus mengaplikasikan fikih. Kalau urusan keyakinan doang, kita belum wayahnya, Pak. Kita belum wayahnya. Wat ta'allumi lek corone enggak ngerti syarat rukune salat yo ngaji. Begitulah diaplikasikan dengan sesuatu yang lain. Walidzakilah, oleh karenanya yalzamu ar-ridha bil qada wala yalzamu ridha bil maqdi. Kita harus ridho terhadap apa yang telah ditetapkan dan tidak boleh ridho terhadap apa yang terjadi. Kita sakit harus ridho. Tapi terjadinya sakit, kita tidak boleh diam saja. Harus bergerak. Harus bergerak. Jadi kalau kata Kang Jejen itu, Kiai Haji Jejen Zailani Bajul Ashab, santrinya Abah Anom itu, siapa bilang tasawuf itu orang melarat? Tasawuf itu pergerakan, memajukan ekonomi bangsa. Para ulama-ulama dulu seperti Imam Abu Hasan Ali Asyadili, orang kaya. Kalau di musola ini kan tukang teh sama kopinya kan satu orang. Kalau Imam Abu Hasan Ali Asyadili, tukang tehnya sendiri, sopirnya sendiri, tukang sapunya sendiri, kaya. Padahal itu adalah pendiri Thariqah Syadiliyah. Sampai muridnya bertanya, Imam Abu Abbas Al-Mursi itu bertanya, ya Syekh, anta qutbun min aqtabil arba'ah.
Tuhan itu adalah wali kutub. Kenapa kok hidupnya mewah? Hidupnya mewah Abu Hasan Al-Asyadzili itu. Sampai santri abdi dalamnya itu mengkritik, bukan mengkritik, nanya. Jadi Imam Abu Hasan Ali Asyadzili punya murid namanya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi punya murid Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Ditanya sama muridnya gitu. Jawabnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Asyadzili, ya Abul Abbas libas yaqul ana ghani fala tarhamuni. Saya itu kiai kaya, pakaian saya bisa ngomong. Saya orang kaya, enggak usah kamu kasihani saya. Ini seorang sufi, pendiri thariqah Syadziliyah. Bahkan para ulama memujinya. Kalau kamu pengen meminta sesuatu maka sebutlah nama Imam Abu Hasan Asyadzili. Saking ngebarokahinya luar biasa ini. Wiridannya itu dibaca di mana-mana. Hijib Nasor. Wiridannya dibaca di mana-mana. Jadi bahwa kita beragama, kita bertuhan bukan berarti hanya modal keyakinan, tapi juga ada pergerakan dohir. Tapi tetap apapun kondisinya, ta'aluknya tetap kepada Allah. Hubungan kita tetap kepada Allah. Itu. Bahwa bukan berarti kita bertauhid itu meriang yuk selimutan. Tidak ada pergerakan macam itu. Tidak ada pergerakan semacam itu. Paham nggih Pak ya? Jadi kita harus ridho dikasih sakit. Tapi jangan jangan ridho bahwa sakit itu terjadi pada diri kita. Artinya harus tetap mengusahakan secara Allah. Seperti dalam Fathul Mu'in tadi itu, daf'u dororin maksumin musliman au dhimmiyan. Salah satunya adalah bil it'ami wa ujrotit tamrid wa samanid dawa. Jadi mampu membayar ongkos kesehatan, itu termasuk jihad Pak. Termasuk jihad. Semoga di sini nanti ada pos kesehatan gratis kan gitu. Amin. Amin. Tapi nggak usah pakai BPJS juga kali. Bolehlah pakai kas musola gitu. Diarahkan ke sana gitu. Memanusiakan manusia kira begitulah. Nah ini fal qadha qala al-Munawi qala Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Ini Ibnu Arabi itu termasuk waliun min auliyaillah, sufi besar yang di dalam dunia Islam itu kontroversi. Sangat kontroversi beliau ini. Jadi beliau anak gubernur Spanyol, meninggalkan dunia kemewahan dan pergi untuk menjadi seorang sufi. Dan beliau menjadi sufi kontroversi. Bahkan dalam ulama-ulama itu, dalam kitab Fathul Mu'in saya baca, kitabnya beliau itu haram dibaca. Karena apa? Karena orang tidak akan pernah tidak mudah untuk memahami bahasa beliau. Anallah, anal haq. Saya Allah, saya hak. Nah itu. Jadi makanya diharamkan, takutnya ya kayak model-model orang kayak Gerain takut sesat semua. Kayak saya pribadi sesat semua. Nah, ini daunnya sufi besar begini Pak. La yalzamu ar-ridho bil qadha ar-ridho bil maqdi. Ridho terhadap qadha-nya Allah tidak secara pasti akan memunculkan rasa ridho atas apa yang terjadi. Kita ridho terhadap sakit atas qadha-nya Allah. Sakit itu qadha-nya Allah, ketetapan Allah. Kita ridho terhadap sakit itu tidak akan menimbulkan rasa ridho terhadap datangnya sakit itu kepada kita. Enggak mesti lek wong iku gering nerimo yo gering tapi menerima tidak mau berobat. Itu tidak akan ngumpul jadi satu. Tidak mesti orang disebut ridho kepada sakit kok dia tidak mau berobat. Itu enggak mesti. Jadi sesuatu yang bisa pisahkan. Fal qadha hukmullahi wa huwa alladhi umirna birridha bihi wal maqdi al mahkumu bihi fala yalzamu ar-ridha bihi. Intah.
Fa idza ra'aina may yaf'alu ma'siyatan minal ma'asi yajibu alaina an narda bima waqa'a minhu bi'tibarihi min qada'illahi wa hikmatihi. Walakin la yajuzu an narda bima sadara minhu bi'tibari min fi'lihi wa ikhtiyarihi. Nah ini menjadi catatan penting. Ketika ada kita melihat orang melakukan maksiat dari sekian maksiat, maka kita harus ridho bahwa itu adalah ketetapan Allah. Dohirnya la yajuzu an narda bima sadara minhu. Kita tidak boleh rela terhadap apa yang terjadi di depan mata kita. Kalau orang itu mabok, ya udah perasaannya cukup, oh ya itu takdirnya Allah. Tapi secara syariatnya kita harus melarang atau mencegah orang untuk melakukan maksiat. Dalam akidahnya itu kodoknya Allah, dalam fikihnya ar-ridha bil maksiatun. Ada orang minum minuman, kita mampu untuk mencegahnya, kok diem saja? Ridha bil maksiatun. Rela terjadinya maksiat dianggap maksiat. Artinya apa? Ketika ada orang melakukan maksiat, kita tidak boleh menjadi hakim. Hati kita tidak boleh menjadi hakim. Wah, neraka iki. Nerokoi, nggak boleh. Kita nggak ridho itu bahwa maksiat itu muncul dari kehendak orang tersebut dan juga orangnya sadar. Makanya dalam fikih itu orang mabok kalau menjatuhkan talak meskipun dia tidak mukallaf tetap jatuh talaknya. Itu tadi. Biar tahu rasa itu. Iya, bahasanya biar tahu rasa itu. Kayak orang muslim murtad ketika masuk Islam lagi wajib mengkodoi apa yang telah dia tinggalkan ketika zaman murtad. Biar tahu rasa dan biar orang lain menjadi pelajaran. Ngerti Pak ya? Bahwa ada orang maksiat tidak boleh menjadi hakim. Tapi zahirnya tetap diaplikasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu artinya. Wa mislu dzalika wuqu'u fitnatir riba fi akhir zaman. Contoh yang lain yang sama adalah terjadinya fitnah melakukan riba. Kanjeng Nabi ngandika la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba fa illam ya'kulhu asabahu min bukharihi. Kanjeng Nabi dauhnya itu pakai 2 huruf yang memberikan makna hal itu benar-benar akan terjadi. Bahwa sungguh amat akan terjadi terhadap masyarakat masa di mana orang itu pasti menjumpai riba. Kalau enggak menjumpai akad ribanya minimal itu bukhori. Bau-baunya. Oh, di sini ada riba nih. Kita mendengar hal itu. Qadha-nya Allah bahwa era ada masa di mana orang itu tidak akan pernah lepas daripada riba. Itu qadha-nya. Tapi bukan berarti secara ilmu, secara zahir kita boleh melaksanakan akad riba. Kita harus tetap menghindar daripada akad riba. Fa umumu ta'ati ar-riba fi akhir zaman qada'ullah yajibu ar-ridha bihi. Umumnya terjadi orang-orang melaksanakan riba itu termasuk qada'nya Allah. Walaisa lana al-i'tirad alaihi ta'ala fi. Kita tidak boleh menyangkal hal itu. Ada akad riba, enggak boleh menyangkal perasaannya. Berbicara perasaan, berbicara hati. Lakin la yajuzu lana ar-ridha bil maqdi alladhi huwa ta'ati riba. Tapi kita tidak boleh terjadinya riba, rela terjadinya riba. Adanya riba qada'ullah. Tapi syariatnya kita tidak boleh rela ridho terjadinya akad riba. Jadi tetap menghindar daripada sesuatu yang riba. Bahkan daunnya Gus Ba'a itu yang halal sekarang cuma 1.
Nah, air hujan. Tapi dauhnya Mbah Mun itu kita nggak bisa lepas dari barang sing subhat, sing samar. Wong zaman ini iki kok. Kita jauh daripada era Kanjeng Nabi. Kayak Sayyidina Umar itu kama waqa'a li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina kharaja ila Syam fa sami'a anna at-ta'una qad halla biha faraja wa lam yadkhul faqala lahu Abu Ubaidah bin Jarrah afiraran min qadarillah. Sayyidina Umar masuk negara Syria. Dikasih tahu dikasih tahu sama sahabat yang lain, jangan masuk ke kota Syria karena di sana terjadi taun, penyakit taun. Jangan masuk Geraha. Karena di sini banyak corona. Hanya Sayyidina Umar nggak jadi masuk. Dikritik Sayyidina Umar sama Abu Ubaidah. Afirar min qadarillah. Apakah engkau lari dari qadarnya Allah, ketetapannya Allah? Ditanya begitu. Wong kudunya masuk, kok malah nggak masuk? Daunya Sayyidina Umar, na'am, yo. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari qadarnya Allah menuju qadarnya Allah yang lain. Ada dua bahasa qadar, ini tentu maknanya berbeda. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kalau dalam bahasa Arab Pak ya. Kalau awalnya itu lafadz itu enggak ada alif lamnya, kok setelah itu menyebutkan lafadz yang enggak ada alif lamnya juga, berarti itu maksudnya berbeda. Contoh, jaa rojulun wa qa'ada rojulun. Jaa rojulun wa qa'ada rojulun. Berarti ini ada dua laki-laki. Tapi kalau jaa rojulun wa ra'aitur rojula, ini yang dimaksud satu orang. Yang disampaikan Sayyidina Umar ibn Khattab, nafiru min qadarillah, enggak ada alif lamnya, ila qadarillah. Berarti qadarnya maknanya beda. Qadar yang pertama itu adalah kita telah ditetapkan ke sana. Yang kedua itu adalah syariat maknanya. Kita juga diharuskan menghindar daripada hal itu. Kita mau masuk kampung yang di situ ada penyakitnya. Sudah ditakdirkan mau masuk ke situ. Lah ketika kita tahu, maka kita wajib menghindar daripada hal itu. Lah itu maksud daunya Sayyidina Umar begitu. Arti Pak ya. Nah, itu di mana posisi akidah, di mana posisi syariah. Terus Sayyidina Umar itu didukung sama sahabat yang lain. Didukung sama sahabat yang lain begini. Iya benar itu, daunya Sayyidina Umar benar itu. Soalnya inna indi fi hadza ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Oh, saya pernah mendengar hadis Kanjeng Nabi begini. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kata Kanjeng Nabi, kalau kamu mendengar satu berita bahwa daerah tersebut itu ada taun, maka kamu jangan masuk. Oh, ini berarti kan kalau kita mengerti kita harus menghindar secara dohir begitu. Jadi di mana syariat, di mana akidah. Kata Sayyidina Umar, fahamidullahu Umar suman sorofa. Ketika dikasih tahu hadis Kanjeng Nabi demikian, Sayyidina Umar pulang dengan tenang, kembali lagi begitu. Faraja wa amaru annas ayyarja'u akhrajahu al-Bukhari. Punlah ada yang ditanyakan mungkin. Kalau enggak ada yang ditanyakan, ini udah jam 10:30 ini ya. 7:30, oh mulai aja jam 7:30 ini.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, semoga manfaat ya Pak ya. Semoga manfaat. Kembali lagi saya simpulkan bahwa ada ilmiah, ada amaliyah. Kita mendengar kiai sana, ketika menyimpulkan hukum ini jawabannya A. Ketika mendengar kiai sana menyimpulkan hukum ini jawabannya B. Kita tidak boleh ingkar. Karena itu adalah perbedaan yang namanya muaranya dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak boleh memvonis oh ini lo salah, ini lo benar. Tapi secara amaliyah di mana yang membuat kita yakin dan di mana itu yang paling mendekati ke hati-hatian. Itu antara ilmiah dengan amaliyah. Kalau kata guru saya, kalau ada orang puasa merokok, saya tidak akan ingkar kok. Saya tidak akan memarahi. Kenapa? Karena ada ulama yang memperbolehkan. Karena ngerokok itu tidak membatalkan puasa. Karena larangannya dalam Al-Quran cuma makan dan minum. Impus, vaksin, ngerokok itu bukan disebut sebagai makan. Ini salah satu tafsir ulama yang lain. Tapi kalau kita mau beramal, mosok basbus, ya kira-kira gitu. Jadi yang paling hati-hati. Muga-muga awake dhewe dislametno kabeh lah. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah ceramah atau tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari guru kita menjadi penerang dalam hidup kita, tentunya khususnya bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya mewakili kepengurusan DKM dan kepengurusan dari RT 02. Terlebih-lebih banyak kesalahan atau kehilapan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Saya memohon membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.